Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas TO2C dan video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas kelompok CAD teori. Adapun anggota kelompok kami yaitu Funda Jiwa Arkanan Tantusilah, Muhammad Iqbal Al-Haidar, Nur Hashim Asy'ari, Adam Maulana, Talita Amalia Zafira, dan juga Muhammad Rafi Solahuddin. Kali ini kami akan menjelaskan tentang aturan-aturan dalam mendesain layout PCB. Berikut ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendesain layout PCB. Yang pertama, ukuran papan PCB. Dalam pembuatan PCB, ukuran perlu diperhatikan agar tidak terlalu besar, padahal rangkaiannya memiliki komponen yang tergolong sedikit. Ukuran PCB yang terlalu besar tidak diperbolehkan karena berakibat pemborosan dan tidak efisien. PCB yang bagus memiliki ukuran yang kecil supaya lebih efisien dan tidak memakan tempat yang besar. Yang kedua, lebar jalur. Menggambar jalur pada PCB secara manual ataupun dengan bantuan komputer tidak boleh terlalu tipis supaya pada saat pelarutan tidak terlalu cepat terkikis oleh FeCl3. Minimal tingkat ketipisan lebar jalur yaitu 0,254 mm. Sedangkan untuk tebalnya jalur tidak ada pembatasan sama sekali karena semakin tebal suatu jalur maka semakin kecil pula kemungkinan terputus atau terkikis. Lebar jalur harus dibedakan apabila arus yang akan dilewatkan pada jalur tersebut besar atau kecil dan antara arus AC, arus DC, atau untuk grounding. Yang ketiga adalah sudut dan lengkungan pada jalur PCB. Pada saat menggambar jalur PCB, perlu kita perhatikan sudut-sudut dan lengkungan jalur. Sebisa mungkin dihindari sudut 90 derajat dan hindari juga sudut yang membentuk sudut lancip seperti sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Dalam menggambar jalur, kenapa perlu menghindari sudut-sudut tersebut? Supaya jalur tidak mudah terkikis pada saat dilarutkan. Menghindari arus kuat supaya tidak terjadi konsleting dan memenuhi unsur estetika keindahan. Yang keempat adalah jarak antar dua jalur. Jarak antara dua jalur harus memperhatikan besarnya tegangan yang ada pada kedua jalur. Untuk tegangan besar atau kecil, jarak antara dua jalur tersebut harus dibedakan. Yang kelima, kerapian dari jalur layout PCB. Jalur layout yang teratur dan rapi akan memudahkan dalam pembacaan jalur wiring terhadap rangkaian elektronika. Yang keenam, ketelitian dari jalur layout PCB. Dalam mendesain PCB harus diteliti apakah sudah sesuai dengan jalur pada rangkaian elektronika yang dikehendaki atau tidak. Apakah sudah tersambung semua atau tidak. Dan apakah ada kemungkinan short circuit atau tidak. Yang ketujuh, ukuran mata donat atau pad. Dalam perencanaan PCB, ukuran pad yaitu 2-3 kali ukuran mata bor yang akan digunakan. Yang kedelapan, mengetahui karakteristik fisik dari komponen elektronika. Dalam mendesain PCB harus benar-benar mengetahui ukuran jarak antara lubang kaki komponen yang satu dengan yang lainnya agar nantinya kaki komponen dapat dengan mudah dimasukkan pada lubang kaki komponen. Perlu disesuaikan dengan footprint komponen yang sudah terdapat pada software CAD ataupun menggunakan referensi dari datasheet komponen agar komponen tersebut dapat diletakkan dengan baik pada PCB. Jarak antara kaki komponen sangat menentukan jarak antar padnya. Yang kesembilan yakni mengetahui karakteristik rangkaian elektronika. Hendaknya mengetahui karakteristik rangkaian elektronika yang akan didesain pada PCB, apakah AC atau DC,
apakah positif atau negatif, apakah output atau input, dan lain-lain. Sebagaimana perencanaan tata letak komponen, mendesain jalur PCB juga memperhatikan 3 faktor, yakni faktor teknis, faktor ekonomis, dan juga faktor estetis. Karena merencanakan dan menggambar PCB merupakan suatu upaya mewujudkan gambar rangkaian dan tata letak komponen pada ukuran perangkat yang nyata. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.